Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Ita Ulia, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bersama fasilitator Ibu Siti Rahmatin dan pengajar praktik Bapak Arif Rifai akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya menuntun segala kodrat pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. 2. Peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. 3. Guru hanya mentransfer materi pelajaran. Guru tidak menggunakan metode dan model pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran bersifat pasif. 4. Guru hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. 5. Guru sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak peserta didik yang tidak tuntas setelah melakukan tes evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat, dan menemukan hasil refleksi terhadap pembelajaran di kelas di antaranya yaitu 1. Seharusnya pembelajaran berpusat pada murid. 2. Seharusnya guru harus mampu memahami karakteristik peserta didik dan menerapkan metode dan model pembelajaran yang tepat sehingga terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. 3. Seharusnya menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran. 4. Seharusnya aspek pembelajaran dari segi kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. 5. Seharusnya guru memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Apa yang dapat segera Anda terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di antaranya adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran atau pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Menerapkan pembelajaran abad 21 atau bernalar kritis, kreatif, aktif, komunikatif, dan kolaboratif. 3. Mengajarkan dan mengembangkan budi pekerti anak, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, supaya dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Pembelajaran yang berhamba pada murid, sehingga anak mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Demikian pemaparan dari saya terkait koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.